Halo, halo Tretan Ngopi. Balik lagi bersama saya di sini di P Ngopi, podcast ngobrol pendidikan. Oke, di sini saya kedatangan seorang tamu yang cukup spesial dari Badan Narkotika Nasional loh. Perkenalkan, namanya Bapak Aspandi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ya Pak, sudah menyempatkan hadir ke podcast kita. Walaupun ya Bapak terbilang cukup sibuk ya Bapak. Tapi kalau untuk mahasiswa kita usahakan untuk hadir. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelum lanjut ke ngobrol-ngobrol kita, alangkah lebih baiknya kita ngobrol sambil minum. Ya. Ngopi. Pesen kopi aja. Terima kasih. Mungkin Coba Bapak lihat. duluan bisa pesen Pak. Was. Kopi saja, kopi hitam. Oh, Hitam manis. Oke. Bapaknya pesen kopi hitam manis, saya es strawberry aja ya. Makasih. Terima kasih. Oke, Bapak, sambil menunggu pesanannya selesai, Iya, ya. mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu BNN itu apa, perannya itu apa, dan peredaran gelap narkoba di Sumeneb ini gimana, Pak? Mungkin dipersilakan waktunya, Bapak. Ya, terima kasih kepada Masnya selaku host, dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini yang sudah sudi mengundang kita dari BNN. Dan ucapan maaf dari Bapak Kepala karena tidak sempat hadir, ya, karena undangannya itu undangan Kepala BNNK Sumeneb. Jadi beliaunya itu lagi ada kegiatan, ya. Jadi ini diwakilkan ke saya selaku ketua tim rehabilitasi BNNK Sumeneb, begitu. Bapak, mungkin bisa untuk langsung menyampaikan BNN itu seperti apa dan perannya itu bagaimana, Pak? Siap, terima kasih. Sebenarnya berbicara tentang narkoba itu tidak ada putusnya dan tidak ada akhirnya. Karena sebenarnya ada dua faktor pemicu narkoba itu dimanapun, itu di negara manapun. Jadi pemicunya itu pertama karena ada suplai. Jadi suplai itu pemasok. Berarti ada pemasokan terus, pemasok barang berupa narkoba. Siapa yang memasok? Itu pemasoknya itu bandar, terus pengedar, terus kurir. Itu penyebab pertama. Jadi faktor kedua itu ada demand. Demand itu permintaan. Jadi ada suplai, ada permintaan, yaitu. Persiapa peminta ini? Peminta ini ada semua pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Ya, itu ada faktor itulah yang menyebabkan narkoba itu tidak ada habisnya. Lalu peran BNN di dalam suplai dan demand ini, peran pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi kami kantor BNN ini ada di Jalan Seludang nomor 5 Kabupaten Sumeneb. BNN itu hanya satu-satunya yang ada di Pulau Madura. Jadi BNN Sumeneb itu juga membawai 3 kabupaten deh. Jadi Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang. Jadi di BNN itu sebenarnya ada 4 pilar. Pertama yaitu ada bagian pemberantasan. Pemberantasan itu anggotanya terdiri dari personel polisi yang tugasnya penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua ada bagian pencegahan. Pencegahan itu menjaga masyarakat, mahasiswa, adik-adik yang bersih supaya tidak terkontaminasi narkoba.
Ketiga itu ada pemberdayaan. Pemberdayaan itu memperdayakan atau membuat pekerjaan bagi orang-orang yang sudah insaf, maksudnya sudah mendapatkan rehabilitasi. Nah, pilar yang keempat di seksi kita, seksi rehabilitasi. Itu, jadi seksi rehabilitasi itu eh, mengobati secara medis dan sosial bagi korban penyalahguna narkoba. Itulah sepintas gambaran tentang BNNK yang ada di Kabupaten Sumeneb. Baik Bapak. Ya, Dan untuk peredarannya sendiri itu karena ada ada pemasok dua, ada sama supply permintaan. dan Oke, demand Bapak. itu. Eh, lanjut ke ngobrol-ngobrol kita Ya. yang tadi ya Bapak. Yang pertama nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang kayaknya umum ditanyakan oleh orang-orang. Nah, kira-kira Bapak, di umur berapa sih kira-kira Orang generasi menggunakan muda narkoba, iya yang menggunakan ya. narkoba, yang generasi mudanya terutama, kira-kira umur berapa yang jadi sasaran empuk bagi para pengedar, Pak? Sebenarnya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya istilah umur itu sebenarnya tidak pandang umur. Ada anak usia masih balita sudah terkontaminasi sama narkoba. Kenapa? Karena ibunya itu pengguna narkoba, sehingga anaknya, bayinya itu sudah terkontaminasi. Rata-rata pengguna itu sasaran empuknya itu semua pelajar. Jadi sasaran bandar, pengedar itu pelajar usia 12 lah sampai 21-an mungkin gitu. Jadi mereka itu tren sekarang itu menyasar para mahasiswa dan pelajar. Itu trennya. Ya, berarti kasihan Ya. juga ya Pak kalau misalkan balita seperti Bapak tadi Iya. tiba-tiba terkena kontaminasi narkoba Ya, gara-gara itu. orang tuanya, Pak. Betul. Eh, biasanya nih Pak, kita kan nggak tahu ya Bapak, bagaimana tuh Pak ciri-cirinya orang yang memakai narkoba sama enggak, karena kita sebagai orang awam sendiri tidak tahu, kayaknya sama aja Pak. Oh iya. Gimana iya. Pak? Jadi narkoba itu sangat berbahaya sekali, ya. Ciri-ciri secara umum bisa menyerang psikis, fisik maupun sosialnya. Saya sedikit akan bercerita karena bagian saya memang bagian rehabilitasi. Jadi kemarin saya kedatangan orang tua membawa anaknya itu. Jadi anaknya itu sudah, orang tuanya itu hampir dibunuh, ngamuk, ya, akibat sering memakai narkoba. Jadi yang pertamanya anaknya itu rajin, nurut orang tua, lama kelamaan karena orang tua tidak tahu, kemarin itu kita jalani rehabilitasi. Itu pertama. Jadi pertama itu menyerang kejiwaan, psikis. Ya. Jadi akhirnya tingkah lakunya berubah, ya, berubah dari anak yang pendiam jadi anak yang agresif. Jadi anak yang biasanya suka bergaul sekarang sering menyendiri. Tiba-tiba mengisolasi diri ya Pak? Iya, kadang-kadang yang anaknya yang biasanya dinasehati nurut, sekarang tanggapannya berbeda. Itu tanggapannya beda, suka tersinggung, suka ngamuk, ya. Itu secara psikis itu. Jadi memang banyak faktor penyebab orang-orang itu menggunakan narkotika. Ya, pertama itu memang dia diiming-iming. Contoh sekarang, umpamanya mahasiswa. Oh, Ya. pesanannya udah datang. Makasih. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih kopinya. Santai saja. Nah, karena saya pesan kopi manis, saya kasih gula dulu. Ini monggo Bapak, silakan Ya, Bapak. ya, Sambil diseruput dulu ya, Pak. ya, ya, siap. Biar tidak terlalu tegang, Pak. Ya. Tidak terlalu serius. Kita coba dulu. Bismillah. Aduh, mantap. Alhamdulillah. Jadi saya cerita, jadi bandar pengedar itu awalnya membujuk, umpamanya kayak adik ini selaku mahasiswa, ya, itu dibujuk, ya bro, kondifereng bro, ya bro, saya punya obat, ya bro, saya punya minuman yang bisa buat kamu melek kuat, cepat nangkep, cepat bisa semangat, ya, Iya, berarti bergaul lebih pede, dengan Pak. PD gitu. Biasanya iming-imingnya begitu. Akhirnya dikasih lagi. Akhirnya karena merasa enak dia pakai itu, akhirnya minta lagi. Ma bro, saya beri, mak nyaman. Ya bodoh, dikasih lagi sampai 2 kali, ya dikasih. Lama kelamaan, karena merasa sudah kecanduan, ya, kecanduan, merasa ketagihan, akhirnya minta lagi, tidak dikasih. Tidak dikasih, olah bro, mon Satya tak ada bro, meleh mon Satya bro, mesti gitu. Akhirnya berapapun harganya, karena sudah kecanduan, akhirnya mereka membeli. Kalau tidak punya uang, akhirnya minta ke orang tuanya berlebihan untuk alasan ini, alasan ini. Padahal itu dibelikan narkoba. Tinggal lambat laun, akhirnya kecanduan. Yaitu trik-triknya begitu deh. Trik-trik mereka bagaimana merekrut pecandu baru. Ya, gitu. Berarti memang awalnya bukan karena sekedar coba-coba belaka ya, Bukan Pak. coba-coba, Karena sudah ada ditarget, faktor iming-imingan ya, Pak. iming-iming. Oke. Nah, untuk sekarang nih, Pak. Eh gimana nih, Pak, kalau misalkan ada yang pengguna, Bapak. Ya, Tiba-tiba dia emang berniat mau untuk direhabilitasi, tapi takut. dia malu atau takut Iya, ke orang-orang sekitarnya, betul. Bapak. Gimana, Bapak? Ya, memang pecandu atau korban penyalahguna ini keluarganya itu banyak merasa aib kalau anaknya menggunakan narkoba, jadi aib lah bagi keluarganya. Itu anunya, persepsinya begitu. Jadi kalau punya teman yang pingin untuk rehabilitasi, ya silahkan menghubungi kita yang ada di BNN. Jangan lupa ya teman-teman, dihubungi ya. Ya, rehabilitasi itu ada 2 mas, ya. Oh, oke. Rehabilitasi itu ada 2 prosedur. Di frontari itu sukarela. Apa dimaksud sukarela? Sukarela itu datang sendiri atau diantar keluarganya atau diantar orang lain untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN. Kalau dia frontari, datang sendiri atau sukarela, maka mereka itu bebas dari sanksi hukum dan dilindungi oleh hukum dan tidak kena sanksi. Biayanya pun gratis. Nah, yang kedua, pro justisia, melanggar hukum, kayak ditangkap pemakai itu. Pemakai, ada kebetulan pemakai ditangkap karena barang buktinya itu 0, atau di bawah 1 gram, dari pihak keluarga masih punya hak untuk mendapatkan proses rehabilitasi. Jadi keluarganya ini mengajukan
Rehabilitasi, ya. permintaan ke penyidik untuk supaya anaknya ini mendapat rehabilitasi. Sehingga penyidik ini mengajukan ke BNN, tapi ada waktu. Waktunya itu cuma 3 hari, Mas, dari tangkapan sampai pengajuan itu 3 hari cuman waktunya, 3 kali 24 jam. Dan hasil tes urinnya itu positif. Akhirnya ngajukanlah ke BNN. Di BNN pun itu diproses lagi. Karena tim asesmen terpadu itu terdiri dari Kasat Narkoba, ya, ada Pidum, Jaksa Penuntut Umum. Terus dari BNN-nya ada juga, dari tim berantas, ada dokter dan ada psikologisnya. Nah, di situ nanti disimpulkan apa benar anak ini korban atau jangan-jangan dia kurir atau pengedar. Itu nanti tim yang menentukan. Nah, jadi kalau sudah hasil asesmennya keluar menunjukkan bahwa anak ini benar-benar korban penyalahgunaan narkotika, akhirnya hasil ini dilampirkan di dalam persidangan. Itu akhirnya untuk mendapatkan proses rehabilitasi. Kebanyakan itu artis-artis, ya, kalau sudah ketangkep mengajukan rehab. Kalau udah ketangkep baru ya. Padahal di BNN itu kalau sukarela gratis lagi, dilindungi, rahasianya pun dijamin. Begitu loh. Ya. Jadi jangan malu-malu ya kalau misalkan memang mau rehabilitasi, udah gratis, rahasianya dilindungi. Jangan sampai ketangkep gara-gara cuma jadi penggunanya ya, Pak, atau korbannya, Pak. Iya. Kalau ditangkap kasihan, ya. Kalau sudah ditangkap, mana sekolahnya sudah terhenti, ya. Biaya terus terhadap keluarganya juga sudah merasa kurang pengabdian, kan kasihan. Jadi sebelum ditangkap, mendingan melaporkan diri untuk mendapatkan proses rehabilitasi. Begitu. Ya. Mungkin ada hal lain yang perlu kita jelaskan. Oke, Bapak. Begini, narkoba itu kan marak sekali ya, Bapak. Utamanya tadi seperti kata Bapak di kalangan pelajar terutama, Bapak. Nah, kan pertanyaannya dari masyarakat sudah ada Bapak sebagai BNN misalkan, dan juga ada beberapa berita penangkapan ya, Bapak, baik itu dari pengedar ataupun dari penggunanya. Nah, kira-kira faktor apa saja ya, Pak, yang membuat narkoba ini tetap marak tuh, Pak? Ya itu tadi. Jadi tanggung jawab terhadap narkoba ini bukan cuma di kita di BNN, bukan cuma di kepolisian. Jadi tanggung jawab terhadap peredaran gelap narkoba ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Ya. Jadi tadi itu sudah ada supply, ada demand. Jadi bagaimana bandar, pengedar itu mensuplai barang berupa narkoba ini terhadap pemakainya. Pemakainya kayak korban, kayak pecandu, itu kan kasihan. Nah, disitulah peran pencegahan di Badan Narkotika Nasional itu, khususnya di Sumeneb. Tiap kali penerimaan siswa baru, baik itu SMP, SMA maupun mahasiswa, kami siap hadir dalam acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalau di universitas biasanya masa pengenalan orientasi kampus. Ya, yaitu kita menjelaskan di situ bagaimana peredaran narkoba itu, bagaimana bahayanya. Akhirnya memberikan pendidikan dan edukasi sehingga anak-anak kita, adik-adik kita itu paham apa itu narkoba. Akhirnya mereka bisa mengatakan tidak dan menjauhi narkoba.
Oke, Bapak. Ya, gitu. Mungkin ini ngobrol-ngobrol terakhir dari saya ini, Pak. Eh, Kira-kira nih, Bapak, eh, bagaimana sih caranya? Misalkan kita lihat sendiri tuh, Pak, Ya, ya. kejadian ada pengguna atau malah kelihatan seperti pengedar narkoba di depan mata kita sendiri, Pak. Baik. Nah, sedangkan pada kondisi waktu itu cuma saya sendiri yang melihat kejadian tersebut, Bapak. Iya. Apakah saya tiba-tiba langsung negur atau melaporkan kemana terlebih dahulu, Bapak? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi kalau kita melihat pengguna atau pemakai, utamakan keselamatan diri dulu, ya. Keselamatan diri dan keluarga. Jadi apa ya? Bisa secara tidak langsung datang ke kita memberikan informasi. Jangan langsung, tapi jangan langsung negur. Karena pecandu narkoba itu ya begitu, agresif, suka marah, suka emosi, suka tersinggung, bisa-bisa mencederai Kita ya. Iya, jadi pelan-pelan aja ngelapor ke BNN, Pak. Ini loh di tempat kita ini saya kemarin lihat ini, ada ini di sini. Jadi biar kita tim dari Berantas itu menyelidiki ke sana, menyelidiki di tempat-tempat itu, baru nanti kalau benar biasanya ada penangkapan, begitu. Jadi usahakan dulu keselamatan diri dijaga, ya. Jangan langsung menegur, karena kita tahu pecandu itu memang gitu. Sangat agresif banget Iya, ya. agresif, suka tersinggung ya tuh. Eh, Lalu bagaimana nih, Pak, peran kita agar tidak apatis, Pak, agar masih peduli dengan lingkungan sekitar, terutamanya tuh bagi pengguna narkoba itu, Pak, agar kita nggak, wah udahlah mereka kan pengguna, kita nggak menggunakan narkoba, ya udah biarin aja. Gimana tuh, Pak, Baik, sikap kita, Pak? Iya, ya. Umpamanya punya teman akrab gitu ya, Iya, punya Pak. teman menggunakan narkoba, ya kita dekati pelan-pelan, ya, jangan langsung menuduh. Kita dekati, kita ayomi mereka. Terus kita utarakan tentang bahaya narkoba, gitu. Kita kasih edukasi mereka, Oke, ya. Terus kalau tidak bisa, cari teman yang paling dia percaya, cari teman dekatnya. Kita dikasih tahu teman dekatnya bahwa si A ini menggunakan narkoba, saya lihat sendiri bagaimana dia itu bisa sembuh dan bisa direhab. Jadi tidak ada jalan lain pengguna narkoba ini kecuali direhab. Jadi satu kali menggunakan narkoba, 1000 kali cari jalan keluarnya sulit, kecuali satu, direhabilitasi, baik medis, sosial maupun lingkungannya, itu aja jalannya. Oke, Bapak. Ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman kita yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengirim pertanyaannya nih, Pak. Ya. Saya bacakan ya, Bapak. Bapak tadi pernah bilang kalau direhabilitasi itu secara sukarela itu gratis, sama dijaga kerahasiaannya, Bapak. Ya. Nah, mungkin rehabilitasinya itu berbeda juga nggak, Pak? Kan narkoba itu ada banyak golongannya ya, Bapak. Nah, kalau misalkan udah masuk golongan Ringan, berat, sedang, ya. Gimana, Bapak, rehabilitasinya itu terima kasih. beda atau juga, Bapak? Nah, terima kasih. Kebetulan di BNN itu kita punya klinik, ya. Klinik Pratama BNNK Sumenab. Di situ juga ada dokternya, ya. Ada konselornya. Kebetulan konselornya saya sendiri, ya. Konselornya, terus ada analisnya. Jadi klien itu kita asesmen lebih dulu. Jadi kita asesmen lebih dulu itu mulai kapan dia pakai, ya.
pakainya apa saja, ya itu dia semua. Terus tingkat efek yang ditimbulkan terhadap psikologisnya itu nanti juga dipertanyakan di situ. Akhirnya di asesmen itu bisa disimpulkan, oh kalau ini ringan, oh kalau anak ini sedang, kalau ada ini berat. Kalau dia ringan, masih coba-coba, cuman efek dari narkobanya sudah ada, maka kita rawat jalan saja. Rawat jalan per minggu ke BNN selama 8 kali. Bagaimana Pak kalau itu sedang atau berat, anaknya sudah ngamuk, oh, sudah tidak kuliah, ngamuk di rumahnya, bagaimana? Nah, di sini BNN kerjasama dengan Ghana Recovery Pamekasan. Ghana itu swasta. Terus kita kirim ke sana untuk perawatan. Di sana itu ada perawatan 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kalau dia agak berat, maka dirawat selama 3 bulan. Perawatannya itu juga psikis, psikologis, ya, fisik, sosial, juga di sana. Terus religi terakhir. Jadi di sana juga selama 3 bulan. Bagaimana Pak biayanya? Kita dari pemerintah setempat melalui Kesbangpol, Badan Polisi ya, ya, itu dapat dana hibah untuk mendanai anak-anak kita ini yang terkena narkoba, yang dirawat selama 3 bulan. Jadi di Pemda berpartisipasi dan memberikan dana hibah untuk biaya perawatan ini. Kalau dia toh ringan, ya itu tadi kita rawat jalan. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Mungkin itu saja wawancara atau ngobrol-ngobrol kita ya, Ya. Pak, pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup ya Pak, mungkin ada himbauan sedikit dari Bapak. Ya. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Pertama, yaitu himbauan saya, jangan mudah percaya ke orang-orang yang tidak dikenal, ya, jangan mudah percaya. Kedua, jangan mau dititipi paket-paket berupa apapun kepada kita, walaupun ongkirnya sekarang ongkir, kita dikasih uang berlebih. Karena ada contoh, ada anak yang SMA, ya, dia tidak tahu apa isinya, dikasih uang 200.000. Karena tidak punya sepeda motor, akhirnya pinjem, diajak yang punya sepeda motor, akhirnya dibawalah itu dari Gulu-Gulu ke Gandeng. Di tengah jalan, ya, mau menuju ke Lenteng, mereka ditangkap. Padahal anak ini tidak menggunakan narkoba, tidak tahu narkoba, ya, akhirnya ditangkap. Ini kan kasihan. Jadi kita jangan mudah jadian istilahnya lah, jadi pembawa barang di mana barang itu tidak kita kenal meskipun ongkirnya besar. Ketiga mungkin ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang pernah menggunakan narkoba atau yang sudah kecanduan, silakan hubungi kami di BNN. Kami siap merawat, ya, kami siap merehabilitasi bagi semua pecandu yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Mungkin itu himbauan ya dari saya sedikit. Terima kasih. Mohon maaf kalau bincang-bincang kita ini kurang lengkap, ya, kurang santai, ada perkataan yang kurang enak mungkin. Terima kasih dari saya, ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak Ya, untuk sama-sama. karena menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol Ya, sama sama-sama. saya Bapak. Oke, itu saja himbauan dari Bapak Aspandi. The next copy. Bye bye.